Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya seperti hanya Bapak Ibu Saudara terkasih, ada kerinduan kita untuk bertemu, kerinduan kita untuk memuji Tuhan bersama. Dan walaupun dengan streaming saat ini, saya rindu kita semua bisa bersatu hati. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersama naikkan satu pujian Allah kita yang luar biasa. Dia Yesus yang telah mati bagi kita. Dia Tuhan yang telah menyelamatkan jiwa kita. Dia hidupkan kita. Dia angkat kita dari lembah dosa kepada kehidupan dan kemuliaannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagimu Tuhan kemuliaan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Kau angkat kami Bapa. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidup. Hanya bagimu Tuhan pujian dan sembah kami. Hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Haleluya, haleluya. Lebih lagi katakan bersama-sama. Bagi Dia segala pujian, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Lebih lagi dengan dahsyat dan segenap hati katakan, oh, bagi Dia, hanya bagimu Tuhan. Glory, glory, haleluya.
Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima pujian, hormat serta syukur. Kekayaan, kejayaan hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, glory. Kami sembah Engkau Bapa, kami sembah Engkau Tuhan. Kaulah kekuatan kami, Kaulah sumber pengharapan kami, Kaulah pengharapan dan tempat perteduhan kami Tuhan. Kepadamu, hanya kepadamu kami berseru, hanya kepadamu kami memuji, hanya kepadamu kami naikkan syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Gloria Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dengan segenap hati dan iman katakan, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya bagi-Mu Tuhan. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Haleluya, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Bersyukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dan kami tidak henti-hentinya terus mengucap syukur karena Tuhanlah penolong kami. Bahkan di saat-saat waktu yang tidak menentu, di waktu-waktu khusus pun Tuhan tetap memberkati kami. Sekarang kami mengucap syukur untuk ibadah pencurahan Roh Kudus. Ibadah memperingati pencurahan Roh Kudus yang akan kami peringati besok pagi. Sekarang Tuhan menyiapkan kami dengan firman-Mu, menyiapkan kami dengan kuasa-Mu,
sehingga kami dipersiapkan untuk lebih sempurna lagi dalam Tuhan. Urapi firman-Mu, urapi anak-Mu ini yang menyampaikan firman-Mu, juga urapi semua kami yang mendengar. Baik di saat ini, di saat kami kebaktian ini, bahkan jauh sesudahnya, setelah tinggal rekaman dan suara serta gambar yang kami nikmati, tetapi Tuhan tetap hadir, menyertai firman-Mu yang kami dengar, menyertai dengan kuasa Tuhan, menolong kami sehingga kami disempurnakan, diberkati, ditambah-tambahkan, diteguhkan iman kami untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di sini maupun yang di rumah. Yang di sini hanya tim pelayanan nih, tapi saudara-saudara yang di rumah semuanya shalom. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita kembali mengingat akan hari pencurahan Roh Kudus yang tepatnya mestinya akan kita peringati besok pagi ya, hari Minggu, yaitu hari ke-50 setelah peringatan wafat Isa Al-Masih, hari ke-50. Nah, firman Tuhan hari ini judulnya adalah kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus. Nah, kita akan membaca dulu Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 13. Ucapan Tuhan Yesus yang didokumentasikan di Injil Lukas pasal 11 ayat 13. Firman Tuhan berkata begini. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Luar biasa ini janji Tuhan Yesus, pemberitahuan pernyataan Tuhan Yesus. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, dalam beberapa saat ini kita kemarin meneliti bahwa puji Tuhan, kita umat Tuhan yang hidup di dalam zaman perjanjian baru, kita warga gereja, sekarang ini dijanjikan menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah roh yang gaib, roh yang menempati dimensi kudus. Nah, kemudian juga sudah kita teliti mengenai keluar biasaan Roh Kudus itu, bahwa orang kalau tidak punya Roh Kudus tidak menjadi milik Kristus. Barang siapa tidak memiliki Roh Kristus, ya bukan milik Kristus. Jadi mutlak setiap orang harus dipimpin Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu kita pahami sebagai gantinya Yesus. Yesus sebagai penolong kita atau backing kita dalam kita hidup. Lalu akhirnya Yesus diangkat ke surga, maka yang mengganti menjadi penolong adalah Roh Kudus. Backing kita adalah Roh Kudus. Nah, sekarang bagaimana dengan kita yang belum menerima Roh Kudus? Sudah sejak kemarin saya jelaskan bahwa orang itu kalau tahu, kalau memiliki itu tahu. Jadi kalau orang mengaku bahwa di dalam saya ada Roh Kudus, itu mesti merasa di sini ini ada Roh Kudus. Ya, kita ini kenal akan Roh Kudus. Jadi tahu siapa Roh Kudus yang bertahta di dalam saya. Dan Roh Kudus juga tahu tentang saya. Seperti itu, saudara. Nah, tapi bagaimana dengan yang kita benar-benar, wah gimana tuh ini? Terus gimana caranya supaya kita ini dipenuhi Roh Kudus? Maka ada dua hal yang ingin saya sampaikan secara cepat hari ini adalah kita itu bisa dipenuhi Roh Kudus kalau kita mau meminta. Saya meneliti firman Tuhan pada awalnya, Roh Kudus itu diberikan kepada orang-orang tertentu. Roh Kudus hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, saudara. Ya, di Perjanjian Lama itu ada istilah kepenuhan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus itu didapati hanya pada beberapa peristiwa tertentu. Yusuf, Perjanjian Lama, itu penuh dengan Roh Kudus, Kejadian pasal 41 itu, ayat 38. Lalu ke-70 tua-tua Israel,
ke-70 tua-tua umat pilihan Tuhan dipenuhi roh huruf besar nih di sini ya, berarti Roh Kudus. Bilangan 11 ayat 25. Lalu Raja Saul kepenuhan roh ya, 1 Samuel 10. Orang-orang yang disuruh Saul juga kepenuhan Roh Kudus, itu juga di pasal yang sama. Lalu Yohanes Pembaptis adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus, Lukas pasal 1. Elisabet juga penuh dengan Roh Kudus, Lukas pasal 1. Sakaria penuh dengan Roh Kudus, Lukas pasal 1. Bahkan Yesus penuh dengan Roh Kudus, itu Lukas pasal 4. Nah itu di Alkitab dinyatakan, dulu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Tapi kalau di Perjanjian Baru, itu diberikan kepada yang mau meminta, saudara. Nah tadi ayatnya sudah kita baca, Tuhan Yesus sendiri yang menjanjikan. Ini ucapan Tuhan Yesus didokumentasikan di Injil Lukas pasal 11 ayat 13 tadi. Nah, kalau kamu yang jahat aja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, kata Tuhan Yesus. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Jadi syaratnya hanya apa? Punya kerinduan, minta. Seperti itu. Jadi kalau belum tahu, mungkin sekarang ini yang mendengarkan renungan ini, ada beberapa yang kemarin juga sudah mengikuti ibadah sebelum ini, berbicara mengenai Roh Kudus yang kemarin itu. Makanya wah kalau begitu penting itu Roh Kudus, tapi gimana ya caranya dipenuhi Roh Kudus? Lalu ketika menanyakan kepada diri sendiri, saya ini sudah penuh atau belum ya? Kok rasanya belum? Ya kalau Anda sendiri menyadari bahwa belum penuh Roh Kudus, jawabannya ya belum, pasti seperti itu. Nah bagaimana supaya dipenuhi Roh Kudus? Minta, saudara, punya kerinduan. Kalau orang tidak punya kerinduan, ya tidak mungkin dia dipenuhi Roh Kudus. Karena nanti di bagian Alkitab yang lain, firman Tuhan menjelaskan bahwa Roh Kudus itu tidak seperti roh jahat. Kalau roh jahat itu memperbudak, ya. Saya kalau cerita ini panjang, karena keluarga saya itu keluarga yang sangat kental dengan hubungannya dengan roh-roh jahat, paranormal, seperti itu, klenik itu saudara ya, hal-hal gaib yang sifatnya okultisme itu, wah itu kental. Sehingga saya paham betul, roh itu seperti itu, roh itu ada saudara ya. Nah, lalu bagaimana supaya dipenuhi Roh Kudus itu? Nah maka minta, punya kerinduan. Kalau tidak punya kerinduan, ya tidak bisa, karena Roh Kudus itu membuat kita menjadi anak Tuhan. Di Roma pasal 8 dikatakan semacam itu, yang kemarin sudah sedikit saya singgung, sehingga kita bisa menyebut Tuhan itu ya Aba ya Bapa, ya karena karya Roh Kudus. Nah jadi orang bisa kepenuhan Roh Kudus kalau yang pertama meminta, lalu yang kedua memiliki iman. Tentu saja kalau orang yang memiliki iman itu percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itu iman, ya sudah jelas. Orang beriman itu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang yang beriman Kristiani percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya para pengikut Tuhan Yesus yang dapat menerima Roh Kudus, karena Tuhan Yesuslah yang mengutus Roh Kudus untuk bertahta kepada murid-muridnya. Yang sudah kita baca berkali-kali, janjinya di Yohanes pasal 14. Nah, percaya kepada janji Tuhan dan mau menerima janji itu, maka Tuhan Yesus menjanjikan supaya para murid menunggu di Yerusalem pada waktu itu. Maka mereka nanti akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Janji kepada murid-muridnya pada waktu itu juga untuk kita, saudara. Jadi firman Tuhan ini berlaku selamanya. Firman Tuhan sekali untuk selamanya, saudara. Kecuali firman itu dicabut, saudara. Kalau ada firman yang dicabut, ya sudah tidak terjadi. Itu ya, seperti firman Tuhan berkata, siapa itu ya yang harus meninggal itu? Yehezkiel apa ya? Nabi Yehezkiel yang akan segera meninggal, tapi ternyata Yehezkiel berdoa lalu firmannya dicabut. Maka kok Yehezkiel? Raja ya? Raja Hizkia ya. Raja Hizkia. Nah, itu lalu firman itu dicabut. Kemudian Nabi berkata, oh enggak jadi. Ya gitu. Tapi kalau firman yang enggak pernah dicabut ya berlaku untuk selamanya. Janji kepada murid-murid itu berlaku kepada kita karena di Injil Yohanes 17 dikatakan kita ini satu dengan murid-murid Tuhan Yesus. Dan itu kehendak Tuhan Yesus sendiri supaya kita ini satu.
Ya, para murid itu di dalam Yesus di dalam para murid, dan bahkan Tuhan juga mempersatukan bukan hanya muridnya yang dihadapi pada waktu itu, tetapi juga perhatikan nanti saudara buka sendiri di Injil Yohanes pasal 17 itu, juga kepada orang-orang yang menerima pemberitaan murid-muridnya itu besok. Jadi itu kita yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu, kita adalah satu. Jadi ketika Tuhan berfirman untuk murid-muridnya itu, berarti firman itu juga berlaku buat kita. Nah, sekarang dalam yang kedua ini, memiliki iman, jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Poin yang terakhir adalah menggunakan iman kita itu, gitu loh saudara. Iman percaya kita itu bukan hanya sekedar saya percaya. Jadi kalau saya boleh katakan berkali-kali ya, ini pelajaran soal iman. Iman itu artinya percaya, tapi percaya itu ada tingkatan-tingkatannya. Saya percaya bahwa daun ini hijau, tapi kalau begini kan bukan iman ini namanya. Ya, ini juga percaya toh, pakai kata percaya. Tetapi percaya yang bagaimana? Percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu enggak kelihatan, tapi Tuhan itu ada, itulah iman. Ya, jadi saya percaya bahwa Tuhan itu ada, namanya saya orang beriman kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang saya kenal dalam nama Yesus Kristus. Itu namanya iman Kristiani. Tetapi iman bukan hanya percaya saja, percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi juga percaya kepada janji-janji Tuhan. Kalau janji Tuhan berlaku dan itu kita praktekkan dan terjadi, nah itulah iman. Iman kita itu menjadi menetas. Iman kita berwujud, itu maujud, ya, berwujud, mengejawantah, beraktualisasi. Katakanlah kalau Tuhan berfirman, orang percaya akan meletakkan tangannya atas orang sakit, orangnya sembuh. Orang percaya meletakkan tangannya orang sakit lalu mengusir setan, setannya pergi. Lalu orang yang memakai imannya meletakkan tangannya sungguhan, dan dengan iman, dengan anugerah Tuhan, dengan seizin Tuhan atau serencana Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, orang yang didoakan sembuh. Itu namanya menggunakan iman. Nah sekarang mari kita pergunakan iman kita untuk penuh dengan Roh Kudus ini kembali. Jadi kita umat Tuhan itu dapat mengaminkan janji Tuhan yang berkata, jadilah seperti yang engkau percaya. Saya mencatat itu ada 3 kejadian yang Tuhan berkata seperti itu. Yang salah satu kejadian adalah kepada seorang ibu yang anaknya sakit, ya, maka Yesus berkata di Matius 15, baca aja nanti di Matius 15, kepada seorang ibu, firman-Nya berkata, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi Tuhan itu tinggal mengatakan kalau ada seseorang yang punya iman atau punya percaya, wah aku mendoakan anakku kok sakit ya sembuh, lalu katakanlah doa puasa ya, sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Lalu akhirnya dia punya keyakinan, punya iman yang teguh, anaknya akan sembuh. Nah, Tuhan tinggal berkata, jadilah seperti yang engkau kehendaki. Anaknya sembuh. Lalu Yesus berkata, ini di peristiwa yang lainnya, kepada perwira. Ada seorang perwira yang hambanya sakit itu lah. Lalu perwira itu imannya besar kepada Tuhan. Ketika dia berkata bahwa hambaku sakit, mohon Tuhan sembuhkan. Ini dalam bahasa saya jelaskan. Tuhan Yesus terus berkata, baik aku akan datang ke rumahmu. Tapi perwira itu berkata, wah jangan Tuhan, terlalu tinggi saya untuk menerima Tuhan di rumahku. Tuhan terlalu tinggi dan saya terlalu hina hambamu ini. Padahal dia seorang perwira atau mungkin kolonel atau jenderal. Gitu. Tapi dia berkata, katakan aja sepatah kata, hambaku akan sembuh. Wah itu iman yang luar biasa. Artinya wah tidak usah merepotkan Tuhan Yesus. Katakan saja, hanya perkataan aja dari jauh, maka hambanya akan sembuh. Nah, ini namanya memakai iman. Perwira itu menggunakan imannya. Makanya Tuhan berkata di Matius 8 ayat 13 itu, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, jadi saudara-saudara, mari kita menggunakan
iman. Karena apa? Karena kita ini berhak atas janji-janji itu. Saya tambahkan di surat Galatia itu ditegaskan begini, bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu berhak menerima janji Tuhan ini, yaitu diperhitungkan sebagai anak-anak Abraham. Di Galatia pasal 3 ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi saudara-saudara, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dihisapkan menjadi anak-anak Abraham, berhak menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Nah, dengan memperhatikan janji-janji dalam bagian Alkitab itu, kita dapat menyimpulkan bahwa firman Tuhan dengan jelas menyatakan, setelah seseorang meminta Roh Kudus kepada Tuhan, milikilah iman, milikilah percaya bahwa Roh Kudus sudah bertahta di dalam diri orang yang bersangkutan. Jadi tidak usah menanti tanda-tanda beriman saja. Tidak usah menanti tanda-tanda, wah kok ini kok saya sudah berdoa kepada Tuhan kok belum ada rasanya ada seperti kesetrum atau apa, enggak usah menanti itu. Terima saja, beriman saja, maka terjadilah seperti yang dipercaya itu. Nah, saudara-saudara, dengan beberapa bagian Alkitab yang kita teliti ini, saya berharap saat ini saudara sekarang memiliki, tidak ragu-ragu lagi. Kalau dalam penjelasan-penjelasan yang berikutnya belum sampai ke tahap ini, tetapi tahap ini dan besok mari kita gunakan iman. Jadi saudara-saudara yang memang sadar bahwa Roh Kudus itu penting dalam dirimu, dan Anda menginginkan Roh Kudus itu bertahta di dalam diri Anda, mintalah kepada Tuhan. Dan setelah minta, ya percaya saja sudah diterima. Karena Tuhan berkata, jadilah seperti yang engkau percaya, jadilah seperti yang engkau imani. Seperti itu saudara-saudara. Nah, nanti pengalaman hidup sesudahnya itu akan semakin memantapkan. Orang-orang yang dipimpin Roh Kudus nanti akan mendapatkan bukti-bukti lebih lagi bahwa Roh Kudus itu ada, Roh Kudus bertahta, dan Roh Kudus itu menolong kita. Bahkan nanti ada hal-hal ajaib yang saudara terima. Saudara, kali ini waktunya dibatasi. Kalau saya bersaksi dalam hidup saya, ada banyak hal Tuhan berkarya dalam hidup saya oleh pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menolong dalam berbagai hal, terutama hal-hal besar, hal-hal prinsip dan perlu dalam hidup saya. Semuanya dipimpin oleh Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus. Sebagai penutup, kita dapat dipenuhi Roh Kudus dengan meminta dan memiliki iman. Saya ulangi, kata akhirnya adalah kita dapat dipenuhi Roh Kudus dengan meminta dan memiliki iman. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita berdoa. Mari berdoa, semuanya masuki saat teduh. Semua yang di rumah juga berdoa. Semua yang di rumah berdoa. Ini penting, saudara sekalian, tentang Roh Kudus itu hal yang sangat penting dalam perjanjian baru. Kita yang hidup dalam perjanjian baru tidak bisa dipisahkan dengan Roh Kudus. Dan hari-hari ini kita meneliti tentang Roh Kudus. Dan kita sampai hari ini bagaimana untuk dipenuhi Roh Kudus. Hari ini dan besok kita akan meneliti firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memperingati dicurahkannya Roh Kudus, dan kita sendiri saat ini masih diberi hak, diberi anugerah untuk dipenuhi Roh Kudus. Karena itu saudara sekalian, harap memperhatikan supaya hidupmu sebagai murid Kristus tidak sia-sia. Hidupmu sebagai murid Kristus menjadi murid Kristus yang benar, menjadi murid Kristus yang berkenan. Murid Kristus itu tidak bisa kalau tidak memiliki Roh Kudus. Jikalau orang tidak memiliki Roh Kristus, firman Tuhan berkata, ia bukan milik Kristus. Karena itu ayo kita minta. Mari tutup mata, semua tutup mata, masuki saat teduh. Mari minta kepada Tuhan, supaya saudara yang belum dipenuhi Roh Kudus, sekarang ini minta, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus. Dan kalau sudah minta seperti itu saudara, ini masih dalam saat teduh, tetap kita dalam saat teduh, maka bawa hidupmu juga berpadanan dengan Tuhan. Jadilah orang yang cinta kekudusan, suka kebenaran, jangan melanjutkan dosa, jangan hidup dalam dosa. Saudara harus berhenti berbuat dosa, kita harus berhenti berbuat dosa.
Dan kita minta Roh Kudus menuntun kepada jalan-jalan kebenaran Tuhan. Dan mulai sekarang, nanti kalau kita sudah berdoa, ya sudah, pakai iman, terima saja, saudara sudah dipenuhi Roh Kudus. Kemudian taat pada pimpinan Roh Kudus. Berikutnya nanti kita akan belajar bagaimana taat dipimpin Roh Kudus itu. Roh Kudus itu memimpin kita, tidak bisa dipisahkan dengan firman Tuhan. Ada ayat-ayat firman Tuhan yang memberitahukan kepada kita nanti bahwa Roh Kudus itu tak bisa dipisahkan dengan firman Tuhan. Dan kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan menikmati kemenangan-kemenangan itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terus minta, terus minta, terus minta. Silahkan saudara meminta kepada Tuhan. Tutup mata, berdoa dan minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus memenuhi saudara. Haleluya, haleluya. Minta kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Haleluya. Dia sendiri yang memenuhkan Roh Kudus di dalam saudara. Haleluya. Haleluya. Mintalah kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minta kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minta kepada Tuhan supaya hidupmu berkenan kepada Tuhan. Supaya layak Roh Kudus bertahta di dalam Anda, di dalam kita. Kalau lalu sesudah itu, miliki iman. Sebagaimana Tuhan berkata, jadilah seperti yang engkau imani. Jadilah seperti yang engkau percaya. Maka kita sudah dipenuhi Roh Kudus sekarang ini. Dan kalau dalam kepenuhan Roh Kudus itu, saudara mendapatkan karunia-karunia roh yang kita percaya itu, silakan saudara gunakan. Yang pertama pasti ada perubahan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti ada perubahan, yaitu dari jahat menjadi baik. Hidupnya akan semakin baik kalau dia taat dipimpin Roh Kudus. Itu tanda yang tidak harus ada. Orang yang dipenuhi Roh Kudus mesti menjadi orang yang mengarah kepada kekudusan Tuhan. Kalau diberi karunia-karunia roh, bahasa roh dan sebagainya, atau pujian dalam roh, silahkan aja digunakan. Itu terserah Tuhan memberikan anugerah kepada saudara. Dan karunia roh ini juga bisa kita minta. Ada ayat-ayatnya yang menyatakan akan hal itu. Karena itu terus saudara masuk dalam saat teduh, mohon kepada Tuhan untuk dipenuhi Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus, berkenalah lebih lagi. Bangkit berdiri, yang di rumah juga bangkit berdiri. Mari kita berdiri dan pujikan ini. Ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku Kau terutama sembah Dia. Haleluya. Kau terutama di
persembahkan kurban syukur, ucapan bibir yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami memuliakan dengan pujian syukur kami. Kami agungkan Engkau Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima Roh Kudus, tapi engkau merasa bahwa akhir-akhir ini hidup rohanimu kurang bergairah, yang mau berdoa bersama saya, mari mengangkat tangan bersama saya. Dan juga saudara yang merasa belum penuh Roh Kudus, tapi saat ini mohon kepada Tuhan dipenuhi Roh Kudus, maka mari dengan tanda saudara bersama dengan saya angkat tangan saat ini. Sambil mendengar suara saya ini, dalam doa ini saya percaya, kita percaya Tuhan hadir memberikan kepada kita apa yang kita minta. Tuhan hadir memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekarang kami semua berdoa untuk kami Tuhan yang hari-hari terakhir ini kami merasa roh kami sepertinya padam, semangat kami, rohani kami makin lemah ya Tuhan. Kami mohon sekarang ini Tuhan menolong kami. Dan oleh kuasa Roh Kudus yang luar biasa itu, memberikan kepada kami kesadaran baru, semangat baru, gairah baru untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan Roh Kudus semakin dominan kepada kami. Dan sekarang kami berdoa untuk semua yang mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kami yang merasa di dalam hati kami bahwa kami belum memiliki Roh Kudus. Roh Kudus belum bertahta dalam kami. Sekarang sesuai dengan firman-Mu hari ini, kami mohon Tuhan berikan Roh Kudus turun atas kami, memenuhi kami, sekarang bertahta dalam kami. Dan memimpin kami ke dalam kebenaran dan kebaikan. Dan mulai hari ini Tuhan, bukan hanya pimpinan yang kami rasakan di dalam hati saja, tetapi juga akan keluar melalui tindakan kami, teraktualisasikan, sehingga Tuhan memberikan kuasa-Mu seperti yang Tuhan janjikan. Tuhan memberikan hal-hal yang luar biasa, sehingga kami menjadi seperti para murid yang penuh dengan Roh Kudus, yang kemudian diberi keberanian, diberi iman yang teguh, diberi percaya diri untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih. Kami percaya ketika Roh Kudus Tuhan berikan kepada kami, maka itu kami punya pegangan baru, penolong baru, backing yang baru, kuasa Tuhan yang baru, yang terus membawa kami ke dalam kesempurnaan untuk Tuhan pakai menjadi jalan keselamatan bagi banyak orang di sekeliling kami. Terima kasih, kami menjadi orang-orang kuat, karena Tuhan yang memberi kekuatan. Kami menjadi orang-orang yang dapat diandalkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus sekarang sudah bertahta di dalam kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk iman yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa. Dan sekarang kami terus akan memelihara sukacita surgawi ini dalam seluruh hidup kami. Kalau anak-Mu ini berhenti berbicara karena berbagai kelemahan yang ada, baik kelemahan atau keterbatasan waktu maupun kemampuan, tapi kami mohon Roh Kudus yang tidak terbatas itu terus menolong kami, sehingga firman-Mu semakin berbuah dan kami semakin menikmati kemenangan demi kemenangan rohani untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri saudara sekalian, mari kita mengakhiri ibadah ini. Kalau tadi doa penutup firman, maka sekarang kita akan melakukan doa syafaat dan doa penutup kebaktian ini dan doa berkat. Mari kita bawa persembahan kita sesudah ini. Kita serahkan ke rumah Tuhan, yang di sini bisa langsung dimasukkan, yang di rumah seperti yang diberitahukan di warta jemaat. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa mengakhiri ibadah ini. Bapa di surga, kami sekarang membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kuduskan dan berkati persembahan ini, sehingga menjadikan nama Tuhan dimuliakan, dan kami semua diberkati. Jemaat Tuhan diberkati, rumah Tuhan diperluas,
sehingga nama Tuhan dimuliakan dan kerajaan Tuhan semakin dilebarkan. Berkati persembahan ini yang merupakan bagian dari ibadah kami. Kami menyadari betul Tuhan bahwa persembahan adalah bagian dari ibadah. Dan sekarang kami menyerahkan kepada Tuhan, kami mohon Tuhan, walaupun dalam situasi seperti apapun Tuhan memberikan kemampuan kepada kami, bahkan peningkatan, sehingga kami mempersembahkan lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu, dan kami melihat pertolongan lebih lipat lagi, sehingga kami bersuka cita untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua, ya Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami yang berdagang, Tuhan berkati hari ini tetap dapat berdagang dengan baik, meningkat, yang melakukan keahlian-keahlian, yang bekerja, yang usaha, yang melakukan segala mata pencaharian yang kami tekuni, status apapun yang kami kerjakan dalam status kami, Tuhan memberkati sehingga semuanya berhasil. Kami menjadi orang-orang yang berlimpah berkat Tuhan sehingga dapat menolong orang lain. Bukan kami yang meminta, tetapi kami yang memberi karena kami diberkati banyak oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menaikkan doa syafaat kami. Kami mohon bangsa dan negara kami Tuhan berkati sehingga terus berada dalam damai sejahtera, dalam kesehatan, kekuatan, dijauhkan dari segala virus, pandemi, penularan penyakit, dan Tuhan memberikan kenyamanan, pemulihan, sehingga kami dapat hidup lebih sejahtera lagi di hadapan Tuhan. Berkati bangsa negara dan juga pemerintahan kami, juga di mana kami tinggal Tuhan berkati. Semua yang ulang tahun dalam minggu-minggu ini juga Tuhan berikan umur panjang, rezeki lancar, dan iman yang semakin teguh kepada Tuhan. Yang sakit Tuhan jamahkan tangan Tuhan, memberikan kesembuhan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang dalam tugas masing-masing Tuhan memberkati sehingga kami semua terus bersukacita dalam sukacita surgawi dari Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah hari ini. Kami mohon Tuhan memberkati jemaat di tempat ini, tubuh Kristus di tempat ini, segera kami dapat menikmati pemulihan keadaan, juga segera kami dapat menikmati peningkatan-peningkatan yang Tuhan anugerahkan, terobosan baru Tuhan anugerahkan kepada kami, bahkan hal-hal yang belum kami ketahui, belum kami lakukan sebelumnya, tetapi dengan kondisi apapun, justru kondisi-kondisi yang nampaknya sulit akan membawa kami untuk menerima terobosan yang lebih luar biasa, baik dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Kami mengakhiri ibadah kami ini dengan penuh percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, undurlah dari kebaktian ini dan arahkan hatimu, tadahkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari Allah Yehuwa Bapa Surgawi, Sang Putra Mesias Juru Selamat kita, dan persekutuan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus, katakan bersama. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.